Kemudian yang ketiga adalah psikopatologi sebagai distress dan disabilitas. Beberapa konsep psikopatologi itu akan meminta gagasan tentang kesulitan dan disabilitas. Distress, tekanan atau kesulitan maksudnya ya. Sementara disabilitas itu bisa dikatakan sebagai ketidakmampuan. Nah, konsep antara distress dan disabilitas itu sangat subjektif. Jadi salah satu kesulitan subjektif merujuk pada perasaan tidak nyaman dan tidak diinginkan. Kayak contohnya cemas, sedih, marah. Sementara kalau disabilitas itu tentang keterbatasan dalam kemampuan. Jadi distress itu distress itu sesuatu yang tidak nyaman dan tidak diinginkan. Sementara kalau disabilitas itu keterbatasan dalam kemampuan. Bisa dikatakan ketidakmampuan. Seseorang yang membutuhkan treatment kesehatan mental itu biasanya akan seseorang yang membutuhkan treatment kesehatan mental maksudnya biasanya tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Jadi ada hal yang kurang dalam hidupnya. Dan mereka juga merasakan bahwa mereka nggak mampu untuk mencapai impian mereka nggak mampu untuk mencapai goals mereka. Itu biasanya orang-orang dengan distress dan disabilitas itu punya perasaan seperti itu. Mereka itu akan merasa terbatas dengan situasi, terbatas dengan kondisi, bahkan mereka akan merasakan ketakutan. Ada ketidakseimbangan emosi yang biasanya dialami oleh orang-orang dengan distress dan disabilitas itu. Nah, konsep ini tidak lepas dari yang namanya subjektivitas, sama sebenarnya antara konsep 1, 2 dan yang ini itu ada peran yang namanya subjektivitas. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah untuk menentukan level distress dan level disabilitas itu agak susah juga. Jadi mana level yang dikatakan normal, mana level yang dikatakan sebagai abnormal. Itu cukup sulit untuk menentukan seseorang ini ada di level yang mana. Level distressnya ini termasuk normal atau tidak normal. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah ketika kita sedang berduka kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi. Mungkin dalam waktu 1 hari kita tidak akan mampu mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita. Tetapi kalau kita sudah berduka tapi sampai dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun kita masih tetap tidak mampu untuk melanjutkan hidup kita tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas kita. Ini bisa dikatakan sebagai distress dan disabilitas. Nah, tapi itu tadi adalah 2 kutub yang sangat jauh. Itu tadi 2 contoh yang perbedaannya sangat jelas ya. Yang satu baru 1 hari, yang satunya sudah 1 tahun. Tetapi ketika kita mampatkan, sebenarnya batasannya itu mana sih yang disebut normal dan abnormal? Apakah 1 minggu perasaan berduka selama 1 minggu itu apakah normal, ataukah 1 minggu lebih 1 hari, atau 1 minggu 2 hari atau 10 hari? Itu akan sulit untuk menentukan level disabilitas dan distressnya, mana yang normal dan mana yang abnormal. Itu adalah konsep yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, psikopatologi sebagai penyimpangan sosial. Nah, kalau ini jelas dari judulnya aja, penyimpangan norma sosial. Ini subjektivitasnya sangat tinggi, common sense-nya sangat tinggi, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini adalah versi sederhana dari konsep penyimpangan statistik sebenarnya. Versi sederhana karena tidak ada ukuran yang kalau versi statistik tadi itu sangat jelas ya, mereka mampu memberikan batasan abnormalitas sama yang normal. Skor IQ di bawah 100 itu abnormal, di atas
120 juga abnormal. Abnormal bawah sama abnormal atas. Nah, kalau ini itu batasnya jauh lebih tidak jelas, sama seperti yang psikopatologi sebagai perilaku maladaptif tadi. Nah, pertimbangan patologis ini disusun secara tidak formal oleh orang menggunakan aturan-aturan sosial dan budaya, bukan dari pengetesan klinis. Nah, konsep ini aja sudah tidak ada metode ilmiahnya, tapi benar-benar dari konsep sosial. Jadi menggunakan pengetahuan umum dari seseorang. Mungkin seseorang akan mengatakan bahwa seseorang yang berduka itu biasanya sampai 7 hari. Itu karena common sense. Di budaya Jawa itu biasanya ada jarak hitung dino. Nah, tapi begitu dia berdukanya lebih dari 7 hari, itu akan dikatakan sebagai hal yang abnormal. Nah, ini adalah salah satu judgement atau pertimbangan-pertimbangan yang dihasilkan bukan karena scientific method atau metode ilmiah, tapi benar-benar dari common sense, dari nilai-nilai sosial atau nilai-nilai budaya yang ada di sekitar kita. Jadi konsep patologis di sini itu dilihat berdasarkan pemikiran, perasaan, dan tindakan yang kebanyakan orang nggak melakukannya. Seseorang itu dikatakan abnormal kalau secara umum orang tidak melakukannya. Sebagai contoh, di Indonesia perilaku poligami itu sebagai perilaku yang menyimpang. Karena apa? Karena tidak banyak orang yang melakukannya di budaya kita. Tapi ketika kita jalan-jalan ke Arab, ke Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, mungkin poligami menjadi hal yang agak normal. Karena di sana banyak orang yang melakukannya. Dan para wanita di sana pun, perempuan di sana juga sudah terbiasa dengan peran sebagai istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Berbeda dengan di Indonesia. Ini konsep psikopatologi sebagai penyimpangan sosial. Selanjutnya, psikopatologi sebagai diskontrol dan disregulasi. Nah, ini mungkin kaitannya dengan hukum. Nah, gagasan ini berawal dari kondisi saat seseorang melakukan perilaku maladaptif yang sifatnya itu destruktif, merusak secara sengaja. Jadi ketika seseorang itu merusak atau mengganggu masyarakat secara sengaja, itu akan dianggap sebagai perilaku maladaptif. Gagasan ini agak rumit karena kondisi merusak pada seseorang itu bisa dia sengaja, bisa dia tidak sengaja. Nah, konsep psikopatologi sendiri merujuk pada pemikiran, perasaan, perilaku yang terjadi pada seseorang yang tidak terkontrol. Jadi akan dikatakan abnormal kalau kamu melakukan pengerusakan itu secara tidak kamu sengaja. Kalau kamu sengaja melakukannya, urusannya bukan abnormalitas atau bukan maladaptif, tapi urusannya dengan hukum. Ini gagasannya. Nah, sementara untuk membedakan perilaku yang terkontrol dan tidak terkontrol ini sama, agak sulit. Apakah dari pengakuan pribadinya, orangnya bisa berbohong, misalnya seorang pelaku kejahatan, dia mencuri, merusak, kemudian dia bilang, aduh aku nggak tahu, nggak sadar. Nah, ini butuh pemeriksaan yang lebih mendalam lagi konsep ini. Jadi butuh extra effort untuk membuktikan konsep ini. Karena itu tadi, konsep antara terkontrol dan tidak terkontrol itu kurang jelas. Sebagai contoh, orang yang pikiran, perasaan, dan perilakunya seseorang mampu mengontrol tindakan itu tidak memukul. Jadi ketika dia dihina, dia nggak balas. Namun karena situasi tertentu dia mau nggak mau harus memukul orang. Misalnya nih, saya diperintahkan oleh atasan saya dengan ancaman untuk memukul teman-teman. Itu adalah situasi yang tidak bisa kita kontrol. Karena apa? Saya pengennya nggak mukul teman-teman, tetapi
saya nggak bisa mengontrol hal ini karena saya mendapat ancaman. Nah, jadi situasi terkontrol dan tidak terkontrol di sini agak-agak menantang untuk menentukan mana yang maladaptif dan yang tidak maladaptif. Konsep yang terakhir yaitu psikopatologi sebagai disfungsi yang berbahaya, harmful dysfunction. Wakefield tahun 92 mengatakan bahwa gangguan mental itu merupakan disfungsi yang berbahaya kalau jadi ada kaloknya, ada syaratnya. Kalau istilah berbahaya itu, jadi berbahaya itu merupakan sebuah istilah yang sangat sangat norma sosial banget. Berbahaya itu adalah istilah yang dihasilkan oleh norma sosial. Sementara disfungsi merupakan istilah ilmiah yang menunjukkan adanya kegagalan mekanisme mental, yang menunjukkan adanya mekanisme psikologisnya itu mengalami kegagalan. Itu disfungsi. Seperti yang tadi kita bahas, disfungsi artinya ada sesuatu yang tidak berfungsi di dalam dirinya, di antara pemikiran, perasaan, dan perilakunya. Sementara istilah berbahaya itu istilah yang sosial. Jadi konsep ini mulai mencoba untuk menggabungkan antara norma sosial dengan metode ilmiah. Jadi disfungsi itu bisa dikatakan sebagai istilah ilmiah yang menunjukkan kegagalan mekanisme mental, perilaku, pemikiran, dan perasaan untuk melakukan fungsi alaminya. Dan di mana fungsi alaminya itu sudah didesain oleh proses evolusi. Jadi ada satu kata tambahan yaitu evolusi. Ada peran evolusi di sini. Sebuah gangguan itu dikatakan muncul ketika mekanisme mental orang tadi itu gagal menampilkan fungsi-fungsi yang telah didesain secara evolusi. Sebagai contoh, secara evolusi mungkin tangan kita itu kalau zaman dulu mungkin kalau proses evolusi dianggapnya cuma buat jalan juga ya. Nah sekarang misalnya untuk makan. Nah ketika kita tidak berhasil makan, tidak bisa berperilaku makan dengan tangan kita, ini bisa dikatakan bahwa tangan kita mengalami disfungsi. Ini jadi konsep ini menggabungkan antara teori evolusi, metode ilmiah, dan norma sosial. Nah tadi kalau contoh orang makan itu tidak ada harmfulnya, tidak ada bahayanya. Tetapi ketika seseorang itu tadi dengan tangannya itu dia lakukan untuk melakukan hal yang lain, memukul orang, membunuh orang, hal itu berbahaya, maka ini dikatakan sebagai disfungsi, sebagai disfungsi yang berbahaya. Jadi ada untuk konsep yang nomor 6 ini atau konsep terakhir ini mulai menggabungkan tentang tentang bahaya, norma sosial. Istilah norma berbahaya adalah istilah dari norma sosial. Kemudian istilah disfungsi adalah istilah ilmiah. Kemudian ada yang namanya teori evolusi. Jadi lebih lanjut, Wakefield pada tahun 2006 itu mengatakan gangguan mental itu harus memenuhi 2 syarat. Negatif atau berbahaya berdasarkan nilai budaya dan disebabkan oleh disfungsi. Jadi syaratnya ada 2. Syarat gangguan mental kalau berdasarkan konsep yang nomor 6 ini itu syaratnya ada 2. Dikatakan seseorang itu dikatakan mengalami gangguan mental itu syaratnya 2, yaitu berbahaya menurut nilai budaya, dan yang kedua disebabkan karena adanya disfungsi. Sebagai contoh, seorang schizophrenia paranoid, ada disfungsi dalam pola pemikirannya, dalam sistem syaraf di otaknya, dia bisa
menyakiti orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan disfungsi berbahaya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang dia tahu hal itu adalah hal yang salah, tapi dia tetap melakukannya. Jadi tidak ada masalah dalam mekanisme tubuhnya. Secara evolusi tidak ada masalah, secara metode ilmiah juga tidak ada masalah, tapi dia tetap melakukan hal yang berbahaya bagi masyarakat. Orang ini termasuk dalam kategori apa? Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapatnya tentang situasi ini. Ketika situasi di mana kondisi dia baik-baik saja, tidak ada permasalahan, namun dia melakukan sesuatu yang berbahaya. Seperti yang tadi saya katakan, orang yang seperti itu urusannya akan berkaitan dengan hukum. Nah, mungkin diskusi kita mengenai psikopatologi hari ini sampai sini. Jadi kita hari ini membahas tentang konsep-konsep dalam psikopatologi. Minggu depan kita akan berbicara mengenai perspektif psikopatologi. Ada perspektif biopsikologi, ada perspektif psikodinamika dan sebagainya. Nanti kita akan menelaah, mempelajari hal itu lebih lanjut. Saya ingin teman-teman membaca lebih lanjut mengenai konsep-konsep psikopatologi supaya teman-teman juga memahaminya menjadi lebih tajam. Intinya dari semua konsep ini tidak ada konsep yang benar, tidak ada konsep yang salah. Jadi kita harus bisa dengan memahami konsep-konsep itu tadi, kita bisa melihat mana sih sebenarnya seseorang itu mengalami gangguan mental atau perilaku abnormal itu seperti apa sih. Hal ini akan membantu kita untuk tidak bersikap judgement, membantu kita untuk tidak asal tuduh, membantu kita untuk tidak asal diagnosis, membantu kita untuk tidak asal ngatain orang. Oke, selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.